Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan setting metode pembayaran atau payment method kita. Jadi tujuannya adalah nanti ketika sudah tanggal jatuh tempo atau sudah waktunya rebilling atau sudah waktunya kita memperpanjang paket langganan kita yaitu Prime, Search ataupun Excel, dan juga pada saat kita perlu memperpanjang dari partner fee kita yang $9,95, teman-teman tidak perlu men-settingnya berulang kali. Jadi nanti sistem Infinity akan otomatis memperpanjang langganan kita dengan mendebet saldo sesuai dengan yang kita setting. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk memulainya, teman-teman harus login terlebih dahulu ke dalam back office Infinity. Selanjutnya, teman-teman pilih di sebelah kiri ada menu payment. Selanjutnya kita pilih billings. Oke, selanjutnya di situ akan muncul dua pilihan yaitu invoice dan payment methods. Invoice adalah data pembayaran yang sudah pernah kita lakukan. Jadi teman-teman bisa lihat ketika teman-teman pernah melakukan upgrade ke Source ataupun ke Excel ataupun pernah membeli partner fee, itu teman-teman bisa cek invoice-nya di menu invoice. Nanti di situ ada tanggalnya dan ada metode pembayarannya. Nah, untuk melakukan setting metode pembayaran, kita klik menu payment methods. Kita pilih payment methods. Nah, jika teman-teman ingin memasukkan metode pembayaran baru, dalam hal ini teman-teman memasukkan kartu kredit teman-teman, supaya nanti kita gunakan kartu kredit untuk perpanjangan langganan kita, teman-teman bisa masukkan di sini adalah Add New Payment Method. Jadi kita klik di sana. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama depan. Jadi nama depan adalah nama depan kita atau nama depan yang tertera pada kartu kredit teman-teman. Jadi misalnya nama depannya ada 3 huruf, misalnya saya nama lengkap saya adalah Duyan Anggara Amsah, maka di nama depan saya masukkan Duyan Anggara, selanjutnya nama belakang saya masukkan Amsah. Selanjutnya card number adalah 16 digit nomor yang tertera pada kartu kredit teman-teman semua. Selanjutnya expired date adalah tanggal kadaluarsa, yaitu 2 digit bulan dan 2 digit untuk tahun. Selanjutnya card CVV adalah 3 digit nomor yang terdapat di belakang kartu kredit teman-teman. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita checklist box di sini ada I agree to abide by Infinity Term of Service. Selanjutnya kita klik checkbox yang kedua, I agree to Infinity Privacy Policy, dan kita klik submit. Oke. Setelah kita klik submit, maka metode pembayaran ini data kartu kredit kita akan tersimpan di Infinity. Selanjutnya kita kembali tinggal memasukkan settingnya lagi. Jadi kita balik ke payment, billing, dan kita pilih payment method. Nah, jika teman-teman tadi sukses memasukkan kartu kredit teman-teman, maka di sini akan muncul di kolom kartu kredit, di sini ada muncul nomor kartu kredit 4 digit belakang nomor kartu kredit yang tadi kita masukkan. Selanjutnya akan kita lihat expired date-nya, tanggal dan bulan dan tahunnya, dan di sini ada data kapan kita memasukkan kartu kredit tersebut detailnya. Jadi kalau saya masukkan tanggal ini tanggal 3 Februari, maka di sini akan muncul 3 Februari 2016. Dan di kolom action nanti di sini ada menu apa yang ingin teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman ingin menghapus kartu kredit tadi dari sistem Infinity, maka di sini akan muncul tombol delete. Teman-teman tinggal klik di sana, maka kartu kredit kita akan terdelete otomatis dari sistem. Oke. Setelah kita memasukkan metode pembayaran kita, maka langkah berikutnya adalah mengatur priority atau prioritas. Nah, ada 3 jenis pembayaran yang bisa kita lakukan di Infinity. Pertama, kita bisa memperpanjang paket langganan kita menggunakan approve balance. Approve balance adalah bonus yang kita dapatkan dari pengembangan jaringan. Jadi misalnya saya berlangganan paket search yaitu $149,95, dan saya mempunyai approve balance, misalnya bonus saya $200, maka saya bisa gunakan $200 itu untuk memperpanjang langganan saya. Cara pembayaran yang kedua adalah menggunakan credit card atau kartu kredit. Jadi teman-teman tinggal pilih, tadi kita sudah masukkan nomor kartu kredit kita, dan kartu kredit tersebut yang nantinya akan digunakan untuk memperpanjang langganan kita. Dan pilihan ketiga adalah menggunakan purchase credit. Purchase credit adalah buat teman-teman yang mungkin tidak punya approval balance dan mungkin tidak punya kartu kredit, teman-teman bisa gunakan purchase credit. Purchase credit bisa dibeli melalui admin. Jadi teman-teman hubungin upline teman-teman dan bisa beli purchase credit ke sana. Oke. Nah, kita akan melakukan prioritas setting. Jadi prioritas pertama teman-teman bisa pilih. Dalam hal ini misalnya saya ingin men-setting prioritas saya adalah approve balance.
Artinya kalau kita setting prioritas utama approve balance, ketika sudah tanggal jatuh tempo atau tanggal rebilling, maka sistem otomatis akan mengecek approve balance saya. Jika approve balance saya cukup, maka dia akan mendebet langsung dari approve balance saya dan secara otomatis akun saya akan diperpanjang untuk langganannya. Dalam hal ini bisa Prime, Surge, ataupun Excel. Nah, prioritas kedua ini dipilih jika prioritas pertama gagal. Jadi misalnya tadi dalam hal ini ternyata bonus saya, misalnya paket saya Surge ataupun misalnya paket saya Prime 49,95 dan ternyata bonus saya cuma $30, artinya tidak cukup, maka sistem akan melihat ke second priority atau prioritas kedua. Dalam hal ini kita masukkan misalnya credit card. Jadi kalau saya masukkan kartu kredit saya, jika ternyata balance saya tidak cukup, maka dia akan mendapat kartu kredit yang tadi saya daftarkan di sini di add new payment method tadi. Nah, dan jika prioritas kedua juga gagal, kita bisa pilih prioritas ketiga yaitu kredit. Jadi di sini kita bisa gunakan purchase credit yang kita beli dari admin Infinii. Jadi teman-teman punya 3 opsi, pilih sesuai keinginan teman-teman. Jadi pertama kali teman-teman bisa setting, bisa pakai approve balance kalau teman-teman ingin didapat dari bonus ataupun kartu kredit ataupun kredit. Nah, jadi saya ulangin sekali lagi, first priority adalah prioritas utama yang akan pertama kali dicek oleh sistem. Selanjutnya ketika prioritas utama sukses maka dia otomatis perpanjang. Tapi jika prioritas pertama gagal maka dia akan ngecek ke prioritas kedua. Dalam hal ini misalnya saya setting adalah kartu kredit. Nah jika prioritas kedua sukses maka paket saya akan otomatis diperpanjang. Tetapi jika prioritas kedua juga gagal maka sistem otomatis akan ngecek ke prioritas ketiga. Ya, dalam hal ini adalah purchase credit. Dan jika prioritas ketiga saya berhasil maka akun akan otomatis diperpanjang. Tetapi jika prioritas ketiga juga gagal, jadi misalnya approve balance saya tidak cukup, kartu kredit saya mungkin limitnya habis atau diblok, dan yang ketiga mungkin saya juga tidak punya purchase credit, maka ketiga metode ini atau perpanjangan kita akan gagal dan kita akan kembali menjadi free user. Dalam hal ini saya contohkan akun saya saat ini berada dalam kondisi free user. Artinya saya tidak berlangganan paket apapun yaitu Prime, Surge ataupun Excel. Tapi di sini saya masih punya partner status masih aktif, artinya saya masih aktif dalam kondisi partner status. Artinya kalau saya tidak berlangganan Prime, Search atau Excel, saya tetap bisa membangun jaringan selama partner saya masih aktif dan selama ada pertumbuhan omset di jaringan saya masih mendapatkan BV. Tetapi saya tidak bisa mengakses training dan lain-lain. Jadi kalau kita cek, kita masuk ke produk, di sini ada Prime, kita akses trainingnya misalnya. Di sini akan muncul unauthorized karena saya masih posisi free member. Nah, untuk merubahnya dari free member ke Prime, Surge atau Excel sangat mudah, teman-teman tidak perlu khawatir. Tinggal kita pilih di sini di pojok kanan atas ada nama kita klik di sana, selanjutnya kita klik Change Access Level Here. Begitu kita klik di sana, maka akan muncul formulir untuk pembelian. Di sini kita tinggal pilih membershipnya, kita bisa pilih Prime, Surge atau Excel. Misalnya saya pilih Surge di sini. Selanjutnya di sini ada username kita, terus ada nama depan, kita masukkan nama belakang. Selanjutnya masukkan nomor handphone, masukkan kode pos, kita pilih negaranya, dalam hal ini Indonesia. Selanjutnya kita masukkan kota dan masukkan alamat. Oke, setelah kita masukkan semua billing infonya, kita tinggal pilih metode pembayarannya. Ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan kartu kredit, yang kedua menggunakan purchase credit. Nah, ketika teman-teman mempunyai purchase credit, jadi terlebih dahulu teman-teman kontak ke admin. Jadi misalnya saya mau aktivasi paket Prime, berarti saya beli kredit sebesar $50. Ketika saya punya purchase credit $50, saya bisa pakai purchase credit saya. Jadi ketika saya mau aktifkan Surge, berarti saya beli purchase creditnya adalah $150. Nah, begitu saya sudah punya purchase credit, saya tinggal masuk di use your purchase credit dan saya tinggal klik I agree yang kedua dan saya tinggal klik submit. Begitu saya klik submit maka otomatis akun saya akan menjadi aktif. Nah, untuk mengecek apakah purchase credit teman-teman sudah masuk, teman-teman bisa masuk ke menu payment billing invoice. Sekali lagi untuk mengecek purchase credit masuk ke menu payment billing invoice. Oke? Dalam hal ini saya tidak punya purchase credit, maka saya bisa menggunakan alternatif kedua yaitu menggunakan kartu kredit saya. Jadi kita pilih di sini use credit card. Nah, ketika kita pilih use credit card, di sini akan muncul formulir untuk memasukkan detail kartu kredit kita. Di menu first name kita masukkan nama depan, di menu middle name kita masukkan nama tengah, di kolom last name kita masukkan nama belakang. Selanjutnya di kolom card number kita masukkan 16 digit nomor yang tertera pada kartu kredit kita. Di nomor expired date kita masukkan
2 digit bulan dan 4 digit untuk tahun kadaluarsa kartu kredit kita. Jadi misalnya kartu kredit saya kadaluarsanya tanggal bulan Juni tahun 2018, maka saya masukkan 06-2018. Selanjutnya kita masukkan card CVV kita, yaitu 3 digit nomor yang tertera pada belakang kartu kredit saya. Dan setelah kita lengkapi semua datanya, kita checklist, tetap kita checklist I agree-nya. Di I agree to abide by Infinity Term of Service dan I agree to Infinity Privacy Policy. Selanjutnya teman-teman tinggal klik submit your information. Maka jika kartu kredit teman-teman mempunyai limit yang cukup untuk mengaktifkannya, maka otomatis akun teman-teman akan langsung aktif. Nah, untuk melakukan aktivasi partner, kita juga bisa melakukan cara yang sama, partner fee-nya. Jadi dalam hal ini saya dalam kondisi aktif. Tetapi ketika teman-teman tidak aktif, maka di sini akan munculnya adalah inactive, dan di sini akan muncul sama seperti ini, adalah change here. Teman-teman tinggal klik di sana dan akan muncul formulir yang sama, dan teman-teman tinggal lakukan langkah-langkah yang sama seperti mengaktifkan paket Prime Search atau Excel. Oke, mungkin cukup di sini dulu untuk video bagaimana cara men-setting payment method dan mengaktifkan akun kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya.